Halo semua, apa kabar? Hari ini kita bakal dalemi dua jenis obat cair yang pastinya sering banget kita temui, yaitu sirup dan eliksir. Nah, buat mahasiswa farmasi, dua formula ini tuh ibarat roti dan selai. Dasar banget, memahami bedanya itu kunci. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah kepikiran gak sih, apa ya rahasianya bikin obat cair yang bukan cuma manjur, tapi juga awet di botol, dan yang paling penting, rasanya enak atau setidaknya bisa diterima sama pasien? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Untuk jawab itu semua, kita akan lewati 5 bahasan utama. Mulai dari prinsip dasarnya, terus kita bedah anatomi sirup, lanjut kenalan sama eliksir, lalu kita adu keduanya. Dan terakhir, kita bahas soal seni formulasi yang efektif. Anggap aja ini peta perjalanan kita buat ngertiin dunia obat cair. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, sebelum kita bisa meracik obat cair apapun, ada satu prinsip dasar yang harus dipegang mati. Ini benar-benar jadi aturan emas dalam formulasi sediaan cair. Segalanya berawal dari sini. Dan prinsip itu adalah kelarutan. Simpelnya gini, kelarutan itu kemampuan maksimal sebuah obat buat melebur di dalam pelarutnya. Kalau obatnya aja nggak bisa larut, ya gimana mau jadi larutan kan? Ini pondasi yang nggak bisa ditawar-tawar. Nah, ini dia poin krusialnya, aturan emas yang wajib kita ingat. Kelarutan si obat harus lebih besar dari konsentrasi yang mau kita buat. Contoh ya, kita mau bikin sirup paracetamol 125 mg per 5 mili. Ya kita harus pastiin paracetamol itu bisa larut di atas angka itu. Kalau nggak bisa, ya udah gagal total formulasi kita dari awal. Oke, sekarang kita pindah ke studi kasus pertama buat lihat penerapannya. Kita akan bedah anatomi sirup. Dan seperti yang bakal kita lihat, sirup itu ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar campuran air dan gula loh. Resep sirup pada umumnya tuh punya 5 komponen utama. Tentu, yang pertama ada zat aktif alias obatnya. Terus ada pemanis kayak sukrosa. Sering juga kita butuh pembantu yang namanya kosolven, biar obatnya larut. Karena ada air dan gula, wajib hukumnya ada pengawet. Dan terakhir perasa dan pewarna, biar tampilannya menarik. Nah, ini nih yang menarik banget dari gula. Gula itu nggak cuma bikin manis. Karena konsentrasinya tinggi banget, kadang sampai 65%, dia bikin sirup jadi kental. Pentingnya di mana? Kekentalan ini ngebantu pasien, terutama orang tua yang ngasih ke anaknya, buat nakar dosis lebih pas. Jadi sendoknya nggak gampang tumpah atau kebablasan pas nuang. Cerdas kan? Dan ini nyambung ke konsep keren yang namanya pharmaceutical elegance. Jadi nyocokin rasa sama warna, misalnya sirup rasa jeruk ya warnanya orange, itu bukan cuma buat cantik-cantikan, ini soal bikin produk yang bikin pasien nyaman dan mau minum. Jangan sampai pasien bingung, loh kok warnanya ungu tapi rasanya stroberi? Terus gimana ceritanya kalau zat aktif kita ini tipe yang bandel, susah banget larut di air dan gula? Nah, disinilah formulator punya jurus lain, eliksir. Ini solusi andalan buat menaklukkan obat-obat yang susah larut. Jadi, eliksir itu apa sih? Gampangnya, eliksir itu larutan hidroalkohol, ingat ya, air plus alkohol, yang bening dan ada pemanisnya. Kata kuncinya itu tadi, hidroalkohol. Inilah yang jadi kekuatan supernya buat melarutkan obat-obat yang nggak mempan sama air biasa. Seberapa banyak sih alkoholnya? Wah, lumayan banyak. Contohnya nih, eliksir fenobarbital itu kadar alkoholnya bisa sampai 20%. Konsentrasi setinggi ini tuh emang perlu buat maksa zat aktif yang kelarutannya payah, kayak fenobarbital, supaya tetap larut dan nggak mengendap di dalam botol. Mirip kayak gula di sirup, alkohol di eliksir ini fungsinya juga ganda. Pertama, dia itu kosolven yang ampuh banget. Kedua, kalau konsentrasinya udah di atas 12%, alkohol itu sendiri udah bisa jadi pengawet yang efektif. Jadi nggak perlu lagi namain pengawet lain. Efisien banget kan? Oke, sekarang kita udah kenal sama karakter masing-masing. Biar makin nempel di kepala, ayo kita adu langsung keduanya. Head to head. Disinilah semua perbedaan utamanya bakal kelihatan jelas banget. Yuk, kita lihat tabelnya. Soal kadar gula, sirup itu juaranya. Tinggi banget. Eliksir jauh lebih rendah. Tapi kalau soal alkohol, kebalikannya. Sirup hampir nggak ada, eliksir malah tinggi. Akibatnya, sirup itu kental, sementara eliksir lebih encer. Dan kesimpulannya, sirup itu jagonya buat obat yang gampang larut air, sementara eliksir itu pahlawannya buat obat yang susah larut air. Simple.
Setelah kita ngomongin semua yang teknis-teknis tadi, kelarutan, viskositas, kosolven, sekarang kita tarik kesimpulan dan kembali ke tujuan utamanya. Karena pada akhirnya, semua ilmu formulasi ini tujuannya cuma satu hal, yang paling penting. Dan kutipan ini, wah ngena banget, ini merangkum segalanya. Kita bisa aja bikin formula paling stabil, paling canggih di lab, tapi semua itu bakal percuma kalau pasiennya nolak buat minum obat itu. Ujung-ujungnya, keberhasilan obat itu bukan di lab, tapi di tangan pasien. Jadi, inti dari semua ini adalah formulasi yang hebat itu ibarat jembatan. Jembatan yang menghubungkan ilmu farmasi yang presisi dengan kemauan pasien untuk patuh minum obat. Ini adalah seni menyeimbangkan antara stabilitas, keampuhan, dan penerimaan pasien. Biar obatnya nggak cuma manjur, tapi juga diminum. Nah, sebagai penutup, coba deh kita mikir sedikit ke depan. Dengan semua kemajuan teknologi sekarang, menurut kalian gimana ya masa depan bakal mengubah cara kita minum obat? Apa sirup dan eliksir bakal tetap jadi andalan atau bakal muncul bentuk-bentuk baru yang lebih canggih? Pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bareng. Terima kasih sudah menyimak.